Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Athaillah mengatakan, berpikir itu adalah perjalanan hati di dalam semua lapisan kehidupan makhluk. Berpikir itu pelita yang hidup di dalam hati manusia. Ia merupakan jalannya perasaan yang dikirimkan melalui otak untuk dilaksanakan oleh anggota badan. Hamba Allah yang suka berpikir akan menghidupkan ruhaninya, menyegarkan otaknya, dan menyegarkan pelaksanaan ibadahnya. Tentunya yang dimaksud berpikir di sini adalah memikirkan penciptaan langit dan bumi, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi. Jadi jika istirahat itu adalah healingnya badan, maka memikirkan penciptaan langit dan bumi itu adalah healingnya pikiran. Bagaimana tidak, saat kita memikirkan penciptaan langit dan bumi, seperti kita memasuki alam yang tanpa batas. Kita saja jika melihat langit yang luas, tanpa terhalang bangunan dan kabel-kabel, rasanya dada seperti sangat lapang dan lega. Jiwa merasakan rileks yang luar biasa. Lantas bagaimana jika kita memasuki alam pikiran yang luas tak terbatas? Itulah hasil dari proses memikirkan penciptaan langit dan bumi. Oleh karena itu, Islam menganjurkan mempergunakan akal pikiran untuk menganalisa dan meneliti semua makhluk ciptaan Allah. Itu semua agar kualitas iman dan keyakinan makin hidup dan makin meningkat dalam diri kita. Saat kita melihat semua alam dan ciptaannya yang ditangkap oleh penglihatan, kemudian diproses di alam pikiran dan dirasakan kebesarannya dalam hati, lalu kesadaran itu akan muncul bahwa ini semua adalah anugerah Tuhan yang dapat dijadikan sebagai media untuk ibadah. Berpikir yang dianjurkan Allah kepada makhluknya ialah memperhatikan kebesaran kekuasaan Allah yang telah dijelmakan pada makhluk yang diciptakannya di alam ini. Karena sejatinya segala tumbuhan, gunung, hewan, bebatuan, langit, bumi, matahari, dan benda-benda yang ada di alam ini sejatinya adalah sebuah wadah yang membungkus hakikat Allah. Jadi cobalah berpikir tentang alam ini. Sekiranya saat proses berpikir itu dilakukan, terbukalah pintu-pintu kesadaran yang baru, yang menghasilkan diri ini bisa melihat bahwa Allah benar-benar agung. Seolah-olah kita benar-benar melihat bahwa Allah benar-benar maha besar, dan kita menyadari bahwa hanya Allah saja yang bisa melakukan ini semua. Tiada satupun yang bisa selain Allah. Sehingga itulah hakikat syahadat. Kita bersaksi atau melihat bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, jika kita sanggup menyadari kebesaran Allah melalui jalan berpikir, maka kita akan mendapatkan gelar ulul albab, yakni manusia yang senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi, dalam berdirinya, dalam duduknya, dan dalam berbaringnya. Intinya, energi akalnya habis digunakan untuk memikirkan Allah Ta'ala. Jadi kalau di Al-Quran itu disebutnya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi yang disebut dengan ulul albab itu adalah dia yang mengingat Allah ketika dalam berdirinya, dalam duduknya, dan dalam berbaringnya, sehingga setiap waktunya ia gunakan untuk mengingat Allah Ta'ala melalui memikirkan penciptaan alam semesta. Rasulullah pernah menemukan segolongan kaum, kemudian bertanya, "Apakah yang kalian lakukan?" Mereka menjawab, "Kami sedang memikirkan zat Allah." Kemudian Nabi bersabda, "Tafakkaru 'anil khalqi wa la tafakkaru 'anil khaliq." Berpikirlah kalian tentang ciptaan, jangan berpikir tentang pencipta, karena sesungguhnya kalian tidak akan pernah mampu menjangkaunya.
Pertanyaannya sekarang adalah mengapa demikian? Mengapa kita tidak pernah mampu menjangkau Allah Ta'ala? Jawabannya adalah karena Allah itu zat yang tanpa batas, sedangkan akal pikiran manusia penuh dengan batasan. Jangankan memikirkan hal yang sifatnya ruhiyah, memikirkan hal yang sifatnya badaniyah saja akal terbatas. Seperti contoh menemukan angka terbesar yang ada di bumi ini, akal akan kewalahan. Itulah mengapa jangan menggapai Allah melalui akal pikiran, karena selamanya tidak akan pernah sampai. Sebaliknya, pikiran hendaknya diarahkan pada penciptaan alam, pada hal-hal yang berbau dunia. Selama manusia masih mampu berpikir, selama itu pula ia berkewajiban memikirkan semua ciptaan Allah dan mengambil manfaat bagi kehidupan manusia. Ibnu Athaillah mengingatkan, berpikir itu pelita hati. Apabila ia padam, maka sirnalah cahaya terang dari hati itu. Artinya, apabila akal tidak suka merenungkan kebesaran dan kekuasaan Allah, maka ia akan menjadi gelap karena dipenuhi oleh kebodohan dan tipu daya. Beliau, Ibnu Athaillah, membagi berpikir itu dalam dua macam. Pertama, pikiran yang timbul dari sebuah iman atau kepercayaan. Biasanya ini bagi orang yang memiliki dalil bahwa adanya pencipta bisa dilihat dari adanya ciptaan. Dengan melihat ciptaan, maka sudah pasti ada yang menciptakan, karena berdasarkan keyakinan. Kedua, pikiran yang timbul karena benar-benar melihat kenyataan. Jadi bukan lagi yakin, tapi sudah fakta melihat kenyataan. Pemahaman ini bagi manusia terpilih yang berhasil memoles hatinya hingga menjadi jernih dan terbuka basyirahnya. Ia bisa melihat kenyataan penciptaan alam semesta melalui mata batinnya sendiri. Sebagian kaum soleh dan wali Allah, mereka mengenal Allah dan tenggelam dalam kesaksian atas kehadirannya tanpa diperbantukan oleh ciptaan-ciptaan Allah. Yang mereka lihat dari ciptaan-ciptaan itu hanya betapa besar dan agungnya sifat wahdaniyah yang Allah miliki. Setiap melihat gunung, langit, bumi, hamparan laut dan samudra, yang tampak hanyalah keagungan Sang Pencipta. Beda halnya dengan kita kalangan awam. Mula-mula kita melihat ciptaan untuk mengetahui siapa penciptanya. Seolah-olah benda-benda itu memang benar-benar ada, padahal wujudnya hanya pantulan dari wujud hakiki. Begitulah para sufi, mereka diberikan kemampuan untuk melihat kebesaran dan kekuasaan Allah yang terhampar yang ada di alam semesta ini. Mereka tidak berhenti pada keindahan dan kemegahan yang tergambar saja. Penglihatan dan pikirannya selalu tertuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana untayan puisi yang diukir oleh Maulana Rumi, hakikat yang Maha Pengasih hadir secara langsung, laksana sinar matahari yang menerangi bumi. Namun, kasihnya tidaklah berasal dari berbagai bentuk yang ada di bumi ini. Kasihnya melampaui setiap bentuk yang ada di bumi, sebab bumi dan segala isinya tercipta sebagai perwujudan dari kasihnya.